Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurniawan, NPM 204220083. Di sini saya akan menjelaskan dengan mata kuliah pendidikan kelas rangkap dengan materi mahasiswa dapat memahami lingkungan sebagai sumber belajar dengan dosen pengampu Bapak Yogi Satrio Magister Pendidikan. Untuk materinya, yang pertama itu ada mahasiswa dapat memahami lingkungan sebagai sumber belajar. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu definisi lingkungan belajar. Definisi lingkungan belajar itu mencakup segala sesuatu di sekitar mahasiswa yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Ini termasuk seperti alam, masyarakat, budaya, dan konteks sosial. Yang selanjutnya ada pentingnya lingkungan belajar. Lingkungan memberikan konteks yang konkret untuk teori yang diajarkan di kelas, memungkinkan mahasiswa untuk melihat aplikasi praktis dari konsep-konsep akademis. Yang selanjutnya itu ada pengertian lingkungan belajar menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Diana pada tahun 2016. Ia menekankan atau menyatakan bahwa lingkungan belajar harus dirancang untuk mendukung kolaborasi dan refleksi. Ia menekankan pentingnya menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka sebagai sumber pengetahuan. Yang kedua itu ada menurut Julian pada tahun 2016. Ia menekankan bahwa konsep atau ekosistem belajar di mana lingkungan fisik dan sosial berkontribusi pada pengalaman belajar. Ia menekankan bahwa interaksi dalam berbagai konteks mengingatkan pemahaman dan keterampilan. Yang ketiga itu ada Brandon. Pada tahun 2018, ia menekankan bahwa lingkungan dapat menjadi sumber belajar yang kaya dengan menyediakan konteks nyata untuk aplikasi teori, sehingga mahasiswa dapat belajar dengan cara yang lebih interaktif dan kontekstual. Yang selanjutnya yaitu B, menjelaskan sekolah, guru, dan teman sejawat sebagai sumber belajar. Yang pertama itu adalah sekolah sebagai sumber belajar. Menurut David, pada tahun 2018, ia berargumen bahwa sekolah seharusnya bukan hanya tempat untuk menerima pengetahuan, tetapi juga sebagai lingkungan yang mendukung eksplorasi dan kreativitas. Sekolah menyediakan struktur dan sumber daya yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Yang kedua itu ada guru sebagai sumber belajar. Menurut Sofia pada tahun 2001, ia menekankan pentingnya peran guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi, pertanyaan, dan refleksi siswa. Yang ketiga itu ada teman sejawat sebagai sumber belajar. Menurut Albert pada tahun 2017, dalam konteks teori pembelajaran sosial, Bandura menyatakan bahwa interaksi dengan teman sejawat sangat penting. Siswa belajar melalui observasi dan interaksi sosial yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Yang selanjutnya itu C, lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan sebagai sumber belajar ini memiliki definisi tersendiri yang terdiri dari dua hal. Yang pertama ada lingkungan mencakup elemen alam seperti hutan, sungai, dan pegunungan, dan elemen sosial seperti komunitas, budaya, dan kegiatan sehari-hari. Yang kedua ada sumber belajar ini memungkinkan siswa untuk belajar secara langsung melalui pengalaman nyata. Menurut Ruth pada tahun 2018, ia menekankan bahwa hubungan antara lingkungan belajar yang fleksibel dan kreativitas, lingkungan yang dinamis mendorong inovasi dan kolaborasi di antara siswa. Yang kedua itu manfaat pembelajaran dari lingkungan. Manfaatnya ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada peningkatan kesadaran lingkungan. Itu seperti siswa belajar untuk menghargai dan memahami ekosistem serta pentingnya menjaga kelestariannya. Yang kedua ada pengembangan keterampilan praktis. Itu seperti melalui kegiatan di luar kelas, siswa dapat mengembangkan keterampilan seperti kerja tim, observasi, dan analisis. Yang ketiga itu ada keterhubungan dengan komunitas. Membangun hubungan antara siswa dan komunitas, meningkatkan rasa kepemilikan terhadap lingkungan mereka. Yang ketiga ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek. Itu seperti siswa melakukan proyek yang berkaitan dengan isu lingkungan, seperti daur ulang atau penanaman pohon. Yang kedua itu ada kunjungan lapangan.
mengunjungi tempat-tempat penting seperti Taman Nasional, pusat rehabilitasi hewan, atau pabrik pengolahan limbah. Yang ketiga ada studi kasus, menganalisis masalah lingkungan di sekitar mereka dan mencari solusi yang relevan. 4 itu ada contoh kegiatan pembelajaran. Contoh yang pertama itu ada observasi alam, mengamati flora dan fauna di lingkungan sekitar untuk memahami ekosistem. Contoh yang kedua itu kegiatan bersih-bersih, mengorganisasir acara pembersihan lingkungan untuk mengurangi sampah. Dan selanjutnya itu ada contoh yang ketiga, yaitu diskusi dan refleksi. Siswa berdiskusi tentang pengalaman mereka dan merefleksikan pembelajaran yang didapat. Yang kelima itu ada tantangan dan solusinya. Untuk tantangannya itu ada keterbatasan akses, karena tidak semua siswa memiliki akses mudah ke lingkungan alami. Solusinya bisa dengan menggunakan simulasi atau modul digital. Yang kedua itu ada tantangan kesadaran guru. Diperlukan pelatihan untuk guru agar dapat memfasilitasi pembelajaran berbasis lingkungan dan dengan efektif. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan kata atau kekurangan, saya mohon maaf.